Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya Elvi Wulandari. Kali ini dengan pelajaran Bahasa Indonesia, kita akan belajar menjaga kesehatan pertemuan pertama. Let's go! Nah, di pelajaran hari ini kita akan belajar yaitu yang pertama, menyimak yaitu mendengarkan cerita, yang kedua kosakata baru yaitu berlatih membuat kalimat, lalu yang terakhir yang ketiga kalimat tanya yaitu mengenal kalimat tanya. Nah, hari ini kita siap-siap belajar ya. Berdirilah sejauh 20 kaki dari papan tulis, tutup mata kiri dengan tangan kiri. Apakah tulisan di papan tulis terlihat jelas? Lalu, lakukan hal yang sama dengan mata kanan ya. Jika tulisan tersebut tidak jelas, berarti mata kalian sedang lelah. Nah, selanjutnya simaklah bacaan yang akan dibacakan guru, yaitu dengan berjudul Aturan 20-20-20. Berapa lama kalian melihat layar gawai setiap hari? Terlalu lama menatap layar gawai bisa membuat mata lelah loh. Coba lakukan aturan 20-20-20. Berhentilah melihat gawai setiap 20 menit. Carilah sesuatu yang berjarak 20 kaki dari kalian. Tatap benda tersebut selama 20 detik. Dengan begitu, mata kalian bisa beristirahat. Nah, dari cerita tersebut, kita memperoleh kata baru, yaitu gawai. Definisi kata menurut KBBI, gawai adalah alat elektronik atau mekanik dengan fungsi praktis. Gawai itu bisa seperti smartphone, tablet, dan laptop. Selanjutnya kita akan berlatih. Berlatihlah menggunakan kosakata baru. Sebutkan contoh gawai yang kalian ketahui. Kemudian buatlah sebuah kalimat menggunakan kata gawai. Contoh kalimatnya yaitu yang pertama, berhentilah melihat gawai selama 20 menit. Yang kedua, sebaiknya kita tidak terlalu lama memakai gawai. Dan yang ketiga, menggunakan gawai terlalu lama akan merusak kesehatan mata. Coba kalian berlatih dengan kalimat yang lain ya. Oke, sekarang kita akan mengenal kalimat tanya. Yang pertama, kalimat tanya untuk menanyakan sesuatu. Yang kedua, kalimat tanya digunakan untuk mengetahui informasi. Yang ketiga, kalimat tanya ditandai dengan tanda tanya di akhir kalimat. Dan yang keempat, kalimat tanya dibaca dengan intonasi yang tepat. Dalam kalimat tanya terdapat kata tanya. Kata tanya berada di awal kalimat. Ada 7 kata tanya, yaitu yang pertama ada kata apa. Apa digunakan untuk menanyakan sesuatu. Contohnya, apa makanan kesukaanmu? Lalu yang kedua ada kata di mana. Di mana digunakan untuk menanyakan tempat. Contohnya, di mana kamu tinggal? Selanjutnya yang ketiga ada kata mengapa. Kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan sebab atau alasan. Contohnya, mengapa kamu menangis? Selanjutnya yang keempat ada kata tanya siapa. Siapa digunakan untuk menanyakan orang. Contohnya, siapa yang mengantarmu ke sekolah? Lalu yang kelima ada kata tanya kapan. Kapan digunakan untuk menanyakan waktu. Contohnya, kapan kamu berulang tahun? Kemudian yang keenam ada kata tanya bagaimana. Bagaimana digunakan untuk menanyakan penjelasan atau suatu cara. Contohnya, bagaimana cara membuat layang-layang? Dan yang terakhir ada kata tanya berapa. Kata tanya berapa digunakan untuk menanyakan banyak atau jumlah. Contohnya, berapa hari kamu akan pergi berlibur? Selanjutnya, contoh kalimat tanya beserta jawabannya. Yang pertama, apa makanan kesukaanmu? Jawabannya, makanan kesukaanku adalah nasi goreng. Yang kedua, di mana kamu membeli buku itu? Jawabannya, aku membeli buku ini di toko buku dekat rumahku. Dan yang terakhir, siapa yang mengantarmu ke sekolah? Jawabannya, ayahku yang mengantar
setiap pertanyaan yang diberikan, kita akan memperoleh jawaban. Nah, sekarang menirukan dan melakukan. Ayo bermain. Nah, di sini kalian akan berlatih menggunakan kata tanya yang sudah kita pelajari. Mainkan permainan siapakah aku? Petunjuk bermainnya yaitu yang pertama, tutuplah matamu. Yang kedua, akan ada teman misterius yang berdiri di depanmu. Yang ketiga, berikan pertanyaan kepada temanmu menggunakan kata tanya. Contoh, di mana rumahmu? Apa warna kesukaanmu? Yang keempat, setelah itu tebak nama teman yang ada di depanmu. Dan yang terakhir, lakukanlah secara bergantian. Oke, sekian untuk pelajaran hari ini. Terima kasih, semoga kalian mengerti. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya.